Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Aris Handi di YouTube channel. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan di edisi pertama program Direct in Easy Builder yang menjelaskan tentang instruction to use macro editor, yang dimana di sini saya akan meliputi proses pembuatan project baru itu bagaimana, terus penjelasan setiap toolbar atau setiap menu-menu atau setiap tombol yang ada di makro itu apa aja. Itu lebih jelasnya seperti berikut ini. Berikut ada tampilan Easy Builder Pro yang saya gunakan. Saya menggunakan versi 6.08 ya teman-teman. Ya, tampilan awalnya itu cukup di project ini ya teman. Di project nanti ada library, ini ada makro, ini klik aja makro. Habis itu tampilan makro manajernya adalah seperti berikut ini ya teman-teman. Ada new untuk pembuatan file baru ya. Terus paste ya untuk mengopi dari program satu ke program yang ya di program kedua, seperti itu ya. Import ini apabila teman-teman mempunyai program yang di luar ya, ada di luar device atau laptop lain, nanti diimport ke program kita itu bisa ya, menggunakan import ini. Nah, library ini kalau kita membuat library sendiri ya teman-teman, klik aja ada macro function library-nya ya. Ini kalau membuat baru ya klik new aja, dan di sini nanti ditampilkan di sini, kita tinggal manggil gitu, baik secara bisa juga secara global. Misal ini saya berikan contoh membuat new ya, membuat new baru dengan makro ID 0 dan makro 0. Nanti makro ID ini akan tampil di sebelah kirinya makro list ya. Seperti saya save dulu. Nah, dia tampilnya seperti berikut ini. Untuk cara mengopi paste nanti berbedanya, tinggal copy aja dan tik paste, itu nanti akan beda di ID-nya teman-teman. ID-nya akan nambah 1 dan juga ini juga nambah 1 juga, karena namanya beda ya. Untuk klik delete aja, kalau menghapus klik delete. Apabila untuk membuka bisa klik 2 kali dalam list makro listnya, atau juga bisa klik edit ya, di edit ini. Nah, kalau ini kan bisa diedit. Dan juga ini tadi sebelum adanya makro list atau ID yang tertera di makro list ini, password protectnya belum bisa muncul atau disable. Apabila ada list yang dalam makronya bisa terbuka, ini bisa diprotect ya, cukup menekan enable aja. Dan ini tergantung kekuatan passwordnya. Apabila huruf aja itu akan lemah ya teman-teman. Kalau digabung dari abjad, misal A kecil, 111 kecil, terus ditambahi simbol, akan menjadi strong ya 3 kali. Nah, ini apabila ini diklik ya, misalnya ini saya klik OK dan kita kembali ke exit, maka tidak sembarang orang masuk ke makro kita ya, karena ini sudah terpassword. Untuk caranya buka ya, klik aja password yang kita tertera di AAA 1. Apabila ragu bisa klik mata ini teman-teman untuk membuka. Nah, ini oke, nanti bisa masuk ke makro list. Apabila untuk mendisablekan ya cukup enable-nya ini tidak dicentang aja. Ini masuk ke dalam ini ya, export, untuk kita masuk ke workspace areanya ya. Nah, di sini ada ID, ada makro name yang tadi akan nampil di sebelah kanan list ya. Makro ID yang akan nampil sebelah kirinya. Terus di samping ini ada security atau semacam password, semacam keamanan juga. Nanti ini apabila dicentang dan diberi setting, di sini tuh ada keamanan yang disable ketika bitnya itu on, atau misal ada external device atau semacam push button atau toggle switch, apabila menggunakan disable when bit is on dan dengan alamat 0 ini, address LB alamat 0 ini logiknya 1, maka keamanannya ini kita bisa memprogram macro space-nya atau workspace-nya ini bisa terbuka ya teman-teman. Apabila di sebaliknya juga bisa, ini apabila kalau address-nya ini 0 atau address 0 ini tidak berlogik 1 atau off, dia bisa bekerja atau kita bisa memprogram. Ini apabila menggunakan keamanan berdasarkan device eksternal. Nah, ini kalau tanpa itu ya tinggal centangnya dilepas saja. Terus ada execute one time when hype is start ya teman-teman. Ini juga ketika hype ini pertama kali muncul ya teman. Apabila tidak ya gak usah aja. Terus ada practical execution, ini apabila makronya ini bekerja atau secara looping, itu ada time intervalnya, itu diatur di sini juga bisa. Ini centang ini diatur sesuai dengan user, sesuai dengan selera kita ya teman. Terus di sini juga kita bisa passwordnya itu berdasarkan macro list ID itu aja. Dan yang tadi kan yang di luar kan
berdasarkan seluruh makronya. Nah ini atau file WinTech isi booternya. Tapi kalau ini adalah berdasarkan ID makro list. Jadi misalnya ini kita enable sama kayak tadi, misal 134, dan modenya ini encrypted itu tidak bisa dibuka dari makro listnya. Kalau read only itu bisa dibuka tapi tidak bisa diedit, kita hanya membaca aja. Kalau encrypted itu sebentar ini jadinya. Ini ya, saya save. Nah, terus kita exit. Kita buka, nanti akan muncul pop up password. Kita masukkan password yang kita tadi. Misalnya kita anggap salah ya, misalnya ini kan akan password error, ada notif password error. Kita bisa masuk ke dalam workspace. Nah tadi apabila read only itu bisa masuk, cuma tidak bisa mengedit ya. Ini ya, kita save. Kita bisa masuk, tapi kita tidak bisa mengedit ya. Ini saya di sini bisa diedit, tidak bisa saya tambah-tambahin, tidak bisa, cukup. Jadi kalau masuk ya harus buka dulu password protectnya dulu. Ini untuk read only teman-teman. Ini kalau nggak pakai ya normal, kita bisa mengedit dari mana aja yang kita mau, tetapi tidak secara keamanan tidak enak ya, tidak aman gitu. Terus kita masuk ke ini ya teman-teman, untuk tombol-tombol yang ada di workspace. Ada undo untuk membalikannya, contoh kita kasih A ini, terus kita ternyata program yang kita tulis salah, kita klik aja undo, akan kembali ke kondisi awal. Terus apabila kita redo itu kita mengembalikan ke kondisi yang tadi yang kita hapus. Atau bisa juga klik ini ya teman-teman, kalau ini kan AA ya, kalau kita klik Ctrl Z itu sama saja dengan mengembalikan atau undo. Kalau kita klik ke yang Ctrl Y itu redo ya teman-teman. Itu kalau tanpa tombol ya, kita main ke keyboard ya. Biasanya kalau cepat ya pakai keyboard ya, kalau sudah terbiasa ya. Nah, kalau cut itu ya sama seperti copy paste ya. Cut itu kita akan memindahkan suatu tulisan program, dan kita kalau paste kita mengopi paste itu ya. Ini ada copy paste, dan juga ada toggle bookmark. Toggle bookmark itu kayak semacam memberi penanda ya teman-teman, penanda kalau nanti ini programnya itu kerja di mana gitu, pakai toggle bookmark. Ya ini ada next bookmark, nanti lompat ya. Jadi kita kasih toggle bookmark, programnya itu bisa kita atur tidak lebih secara keseluruhan, nanti next bookmark atau juga previous bookmark. Ini ternyata ini sukses programnya, ini ternyata belum sukses, ternyata di sini kesalahannya, ini pakai toggle bookmark. Terus kalau di ST kan ada garis miring 2 kali untuk hide ya teman-teman. Kalau sini ada juga di sini di komen ini. Nah nanti ada ini, kalau menggalikan cukup ini, klik ini, dan juga di uncomment ya, ini namanya comment uncomment. Terus ini untuk memperbesar ya teman-teman, apabila tidak kecilan atau tidak sesuai dengan selera mata kita bisa dibesarkan, dan juga bisa dikecilkan apabila terlalu over pembesarannya. Nah terus yang ini untuk cara menemuh ya teman-teman, find what, atau program yang banyak banget terus kita lupa pakai, misal ada inisiasi I ini gimana aja, itu bisa ditemukan di sini. Nanti misal ini di next nanti akan muncul ya, ini makro MAAA nanti gitu teman-teman. Misalnya ini main ada di situ mainnya, nanti ada banyak program, kita klik aja next. Seperti itu teman-teman untuk tombolnya teman-teman. Untuk di bawah ini saya matikan dulu. Nah di sini ada get or change API ya, ini API nanti di topik selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan ini semuanya teman-teman. Jadi cara memanggil semacam fungsi-fungsi ya teman-teman, ada fungsi 6 apa aja. Nah juga ada contohnya teman-teman di sini. Nanti ada variabel ini, ada next saya akan jelaskan untuk ini ya teman-teman. Terus di sini ada save and compile. Jadi kalau compile ya harus kan, nanti ada satu error, ternyata errornya itu apa aja. Ini ada tidak terdeklarasi AA ini. Apabila kita hapus nanti ya error warning. Terus ini offline simulasi, jadi bisa offline simulasi sama dengan online simulasi. Nanti ada tuh munculan pop up dari WinTech-nya langsung. Nanti itu juga saya akan coba membahas di how to create and execution di akhir topik ya. Terus di exit dan juga head. Oke seperti itu teman-teman untuk topik yang pertama, yaitu instruction to use
makro ya di AC Builder Pro. Untuk lebih jelasnya seperti itu. Barangkali teman-teman ada komentar atau ada pertanyaan tentang video ini, jangan lupa komen di bawah YouTube ini. See you, terima kasih sudah menonton.